Shalom, damai di hati. Ya, ternyata sudah balik di lantai atas lagi. Jemaat yang belum tahu, saya sebenarnya rasanya seperti pulang rumah sendiri. Karena beberapa tahun yang lalu saya ada bersama-sama dengan jemaat Gemim Immanuel Jakarta Barat. Pertama kali saya melayani di luar tanah Minahasa, ditugaskan oleh Sinode di Jemaat Gemim Immanuel Jakarta Barat. Sebelum sekarang saya sebagai ketua jemaat di Gemim Providentia Tangerang. Dan saya rasa juga teman-teman senior-senior saya di Jemaat Gemim Immanuel Jakarta Barat, ada Pak Pendeta Yohan, kalau ke Jemaat Providentia juga merasa seperti rumah sendiri. Karena kita semua dalam persekutuan orang-orang percaya, di Gereja Masih Injili di Minahasa, apalagi sebagai pelayan khusus, sebagai jemaat, bahkan simpatisan. Orang-orang Kawanuah yang sebenarnya kalau ada di mana saja bertemu, ada banyak orang-orang Manado, orang rasa seperti di rumah sendiri. Bahagia kalau kita sebenarnya merasakan seperti itu, karena sesungguhnya saudara-saudara, di mana kita diterima, di situ sesungguhnya kita punya kasih, cinta, dan perasaan tulus. Nah, apa yang kita baca dan renungkan juga dalam minggu berjalan ini, tidak jauh juga bicara soal suasana hati dari murid-murid Tuhan Yesus yang ditinggal oleh Tuhan Yesus. Kan? Pertama mereka merasa ditinggalkan ketika Tuhan Yesus mati. Bingung. Tidak tahu mau bikin apa, dalam ketakutan dan kecemasan. Walaupun itu tidak berlangsung lama, karena kemudian Tuhan Yesus bangkit. Nah, dalam kebangkitannya tentu tidak memupus rasa bingung, rasa keraguan, rasa tidak percaya, rasa mau bagaimana, karena mereka sesungguhnya saudara-saudara tidak tahu apa yang mereka harus lakukan sepeninggal Yesus dalam hidup mereka. Nah, khusus perikop ini tidak lepas dari perikop pembacaan yang kita renungkan pada minggu yang lalu, dan bahkan ketika kita ada di minggu berjalan yang sudah kita lewati, dan kita ada dalam penghayatan pemaknaan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Nah, kami jemaat, kita semua jemaat Gemim yang ada di wilayah Jabodetabek Bandung pada hari Kamis, bersama juga dengan Immanuel Jakarta Barat, seluruh jemaat 10 jemaat mengikuti ibadah bersama. Di situ juga tentu ada kita saling memahami, saling menguatkan dalam iman, pengharapan, dan kasih sebagai orang-orang percaya di Gereja Masih Injili di Minahasa. Tentu tidak hanya perayaannya, tidak hanya peringatannya, tapi bagaimana kita mengimani kasih Kristus yang telah memenangkan hidup kita, dan kemudian dia boleh naik ke surga sebagai tanda Tuhan telah memberi kepadanya kesempatan untuk boleh melayani kita manusia di dunia ini. Maaf saudara-saudara, saya harus minum. Penjelasan Lukas ini saudara-saudara merupakan kelanjutan dari penjelasannya yang sebelumnya kepada Theophilus dalam perikop ini. Lukas sebenarnya ingin bilang kepada Theophilus bahwa hidup Yesus itu bukan cuma terbatas kepada berita Injil, tapi justru ada hal penting, yaitu kemenangannya dari maut. Ini karena Aris yang batuk-batuk sedikit. Jadi sekali lagi saudara-saudara, yang mau ditekankan oleh Lukas di sini kepada Theophilus adalah bahwa bukan cuma sekedar hidup Yesus itu bukan hanya sekedar terbatas pada berita Injil, tapi justru kemenangan dari maut dan kebangkitannya yang membuat ia bebas menampakkan diri kepada para muridnya sebelum ia kembali ke surga. Mengingat banyak orang yang meragukan hal itu kan. Jadi Lukas mau memberikan penjelasan kepada Theophilus. Nah, dalam penampakan itu saudara-saudara, kita tahu juga bahwa Yesus pernah datang ke dunia ini, tetapi ia hidup dan mati untuk menyelamatkan kita sebagai umat kepunyaannya. Tapi Yesus hidup terus, dan
ia ada hadir bersama menyertai dalam persekutuan gereja yang ada di tengah-tengah dunia ini. Sehingga saudara-saudara, ketika para murid yang sudah mengalami banyak pembimbingan, yang sekian lama mengalami juga kesaksian pelayanan hidup sehari-hari dengan Yesus, dengan segala keajaiban Yesus, masih saja belum bisa menangkap makna kerajaan Allah yang hendak diwujudkan oleh Tuhan Yesus di dunia ini. Ini pembacaan minggu lalu yang hendak saya mau hantar kita untuk memahami bagaimana mereka masih saja ada di dalam keraguan-raguan sebelum Yesus naik ke surga. Bahkan kalau pembacaan minggu lalu kita beberapa detik kurang nak mau bilang begitu, dorang masih bakurikil yang mau bilang, Yesus, apakah Anda nak mau mendirikan kerajaan di Israel ini supaya lebih baik? Jadi sampai akhir Yesus mau terangkat saja ke surga, konsep pemahaman murid-muridnya adalah bagaimana Yesus itu datang menyelesaikan persoalan-persoalan hidup mereka dalam urusan dunia, sehingga mereka sebagai orang-orang yang mengalami mungkin berbagai tekanan pergumulan itu terlepas dari semua itu. Padahal yang hendak Yesus nyatakan di sini adalah Yesus datang ke dunia ini melalui kematian dan kebangkitannya, apa yang dikerjakannya selama ada di dunia ini untuk mendirikan kerajaan Allah. Dan ketika dia naik ke surga, dia menyuruh mereka untuk berdiam diri menantikan Roh Kudus itu dicurahkan kepada mereka, adalah untuk memberi mereka penugasan yang kita pahami sebagai duta-dutanya, untuk bagaimana mendirikan, melanjutkan kerajaan Allah yang sudah dibangunnya, yang sudah dihadirkannya di tengah-tengah dunia ini. Kerajaan Allah itu memang saudara-saudara tidak langsung serta-merta meniadakan persoalan-persoalan dunia, politik, kemiskinan, kesusahan, moral dan sebagainya. Tetapi dengan kerajaan Allah yang Tuhan telah kerjakan itu, bagi orang percaya ada keselamatan, ada pengharapan, ada kekuatan, ada jalan keluar dan pertolongan serta sebagainya. Ini yang dimaksudkan saudara-saudara oleh Tuhan Yesus ketika mempersiapkan mereka untuk kemudian ditugaskan memberitakan Injil, bukan cuma di Yudea, bukan cuma di Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Nah, pertanyaan, apa yang bisa dilakukan oleh para pengikut Yesus sepeninggal Yesus naik ke surga untuk melaksanakan tugas yang Tuhan embankan kepada mereka sebagaimana dicatat dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Mereka hanya kawanan kecil dalam pembacaan ini, 120 orang saudara-saudara. Mereka pun bukan orang-orang yang memiliki nama besar, jabatan yang besar, kekuasaan yang bisa mempengaruhi dan sebagainya. Di antara ke-12 rasul sebagian besar pernah melarikan diri bahkan menyangkal Yesus, kan? Sekarang kita bisa bertanya, apa yang bisa orang harapkan dengan mereka pada saat itu? Apa yang bisa diandalkan dari mereka? Nyata sekali saudara-saudara, memang mereka bukan murid-murid inti Yesus. Apa yang mereka bisa lakukan? Pertanyaan ini tentunya akan selalu ada ketika mereka dalam keyakinan, dalam keadaan bahwa Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Ya, orang bagaimana? Tapi syukur saudara-saudara, dalam keadaan dan situasi ini, mereka mendengar apa yang diperintahkan oleh Yesus untuk menyuruh mereka berdiam diri. Jelas dalam pembacaan ini, sesudah Yesus naik ke surga, mereka kemudian menuju tempat mereka menginap. Dan di sana saudara-saudara, yang mereka lakukan adalah bertekun di dalam doa, menjadi berusaha untuk boleh sehati sepikir. Bahkan pun saudara-saudara melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Dalam pembacaan ini saudara-saudara, mereka merasa perlu menambah satu orang untuk menggantikan Yudas. Apalagi mengingat bahwa tidak ada pengganti rasuli ketika Yakobus anak Zebedeus dibunuh 12 pasal kemudian dalam Kisah 12 ayat 1. Nah, ini tentunya saudara-saudara punya alasan. Pertama, bilangan ke-12 murid bukanlah penanda status. Ada orang berpikir bahwa nyendak bagus kalau 11, toh? Mungkin berpikir 11 mesti kasih 12, toh? Sebenarnya saudara-saudara seolah-olah mau mengatakan bahwa 12 ini yang tinggi, yang paling terbaik.
Jadi gereja mula-mula saudara-saudara harus memang ada 12 rasul yang sehingga Yesus memanggil mereka untuk menjadi saksi. Dan bilangan ke-12 ini saudara-saudara sebenarnya punya hubungan erat dengan pemahaman ke-12 suku Israel sebagaimana dicatat dalam Lukas 22 ayat 30. Pemahaman ke-12 suku Israel sebagai bagian dari kerajaan Allah. Nah, kedua, pemilihan pengganti Yudas mereka lakukan dalam ketaatan dan penantian. Bukan karena alasan seperti yang saya bilang tadi, nyanda enak kalau cuma 11, bagus kalau 12. Matias dipilih karena kehendak Allah. Tidak ada ketergesaan dari para rasul untuk memilih pengganti Yudas. Malah selama penantian Pentakosta, mereka bertekun dalam doa. Para calon hanya mereka yang benar-benar menjadi saksi langsung pelayanan Yesus. Dan Matias serta yang satu orangnya memang ada ikut bersama-sama pada saat itu. Jadi saudara-saudara, proses pemilihannya pun dimulai dengan doa, menyerahkan kepada Tuhan Allah melalui undi, toh? Karena itu angka 12 dalam nats ini bukanlah angka yang keramat saudara-saudara, tapi angka 12 dalam hal ini adalah angka menunjuk pada keteladanan, ketaatan dan penyerahan diri kepada Tuhan Allah untuk melakukan apa yang Dia kehendaki. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, walaupun media sosial sudah sangat banyak, apa yang ada, TikTok, Facebook, semua ada, Instagram, sebagai segala sesuatu ada. Pada dasarnya saudara-saudara, kalau mau tanya pada orang semua, menunggu tetap menjadi pekerjaan yang membosankan. Menunggu tetap menjadi pekerjaan yang bisa menaikkan tensi darah kita. Ganuk-ganuk, marah-marah, toh, sensi, toh, emosi. Walaupun orang dalam menunggu itu bisa saja melakukan hal-hal lain, seperti misalnya kebanyakan mauni, games dan sebagainya. Tapi namanya menunggu saudara-saudara, pasti tetap membosankan bagi semua orang. Dalam kesementaraan hidup kita di dunia ini, orang tidak lagi menunggu Roh Kudus tercurah atas kita, karena Pentakosta itu sudah terjadi dalam hidup kita. Kalau rasul-rasul di sini menunggu dalam ketaatan, mereka berdoa bersehati sepikir, melakukan apa yang perlu mereka lakukan supaya ketika Roh Kudus datang kepada mereka, siap untuk melayani Tuhan, bekerja demi kemuliaan namanya. Kita tidak lagi menunggu seperti mereka, menunggu ketuangan Roh Kudus. Karena kita semua di sini saudara-saudara telah memiliki Roh Kudus. Allah telah menganugerahkan itu kepada kita. Kita menunggu apa saudara-saudara? Jangan lupa bahwa ketika Yesus naik ke surga, dia malaikat bilang toh, orang Galilea apa tuh ngoni lia-lia? Yesus yang naik ngoni lia, Yesus yang sama dia bicara akan datang untuk kedua kalinya. Kita sementara menunggu kedatangan Yesus untuk kedua kalinya. Bukan lagi sebagai juru selamat yang akan mati terpaku di kayu salib di Kalvari, tapi sebagai hakim yang adil. Dalam kesementaraan kita menunggu ini saudara-saudara, apa yang orang mau baking itu yang penting. Dalam kesementaraan menunggu ini saudara-saudara, orang harus jujur bahwa hidup kita tidak baik-baik saja. Orang diterpa dengan persoalan, pergumulan, beban hidup dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dan mana saja kita pergi dan berada. Bagaimana cara kita menunggu supaya ketika Tuhan Yesus datang kita kedapatan baik-baik saja? Bertekunlah di dalam doa, taat dan setialah selalu kepadanya. Walaupun susah, walaupun ada dalam pergumulan tantangan saudara-saudara, berusahalah untuk selalu mengedepankan apa yang menjadi iman pengharapan kita kepada Dia sebagai orang-orang yang telah diberi kemenangan hidup. Memang saudara-saudara mau bilang tidak sama gampangnya dengan melakukannya, mau melakukan tidak sama gampangnya dengan kita mau bilang. Tapi percaya bahwa Roh Kudus yang Dia curahkan kepada kita bukan hanya memberi kita satu penghiburan, tapi menolong kita untuk mampu melakukan, menghadapi, melewati apa yang menjadi gumul juang kita sementara kita menunggu kedatangannya untuk kedua kalinya. Dalam pengharapan iman saudara-saudara kita percaya Tuhan ada bersama dengan kita dengan Roh-Nya yang kudus memulihkan kita,
menyelamatkan kita, menguatkan kita untuk melanjutkan hidup saudara-saudara, untuk terus berkarya demi keluarga, untuk terus bekerja bagi kemuliaan nama Tuhan, supaya jemaat diberkati, semua jadi berkat, dan sama-sama menikmati berkat Tuhan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan dalam hidup kita. Selamat menunggu saudara-saudara. Mintalah selalu Roh Kudus menyertai kita, supaya selama kita menunggu, torang yang nak ganuk-ganuk, torang yang nak bersungut-sungut, selalu bersyukur dan puji Tuhan. Amin.